Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Yang di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya juga di bulan ini kita berharap bahwa dengan berpuasa ini membentuk jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita itu menuntut untuk dilaksanakanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak cukup hanya dengan zahir kita saja beribadah, tetapi hendaklah kita selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa ini juga, ini merupakan luar biasa, melatih jiwa kita agar kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ada tips agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau muraqabah. Yang pertama adalah ingatlah bahwa kita itu dicatat oleh dua orang malaikat, yaitu Raqibun Atid, malaikat Raqib dan Atid. Dua malaikat inilah yang mencatat amal perbuatan kita, baik amal perbuatan yang baik ataupun amal perbuatan yang buruk. Ini merupakan agar kita Agar kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya dua malaikat tersebut. Dan yang kedua adalah ingatlah selalu kematian. Karena kematian ini adalah hal yang misteri. Kematian ini tidak bisa ataupun kita tidak tahu kapan terjadi, apakah tahun depan, bulan depan, ataupun hari ini pun kita tidak tahu. Oleh sebab itu, perbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian tersebut, kita juga merasa bahwa diri kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita gemar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini adalah selalu kita merasa bahwa di dalam diri kita itu ada sebuah kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surga bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka bagi orang-orang
yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga inilah yang seharusnya dan sepatutnya lah kita ingat agar kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Ingatlah bahwa kita itu Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Yang kedua, selalu ingatlah kematian. Karena dengan mengingat kematian tersebut kita akan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut mengerjakan maksiat. Dan yang ketiga adalah ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita melaksanakan rukun Islam atau meyakini rukun iman ataupun berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan kasih ganjaran pahala yang besar. Serta ingatlah bahwa apabila kita mengerjakan kemaksiatan dan dosa, dosa tersebut akan menyeret kita ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang ini, kemaksiatan merajalela. Banyak orang-orang yang lupa bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mulailah kepada diri kita, keluarga kita, untuk membina masyarakat, bahkan negara, untuk menjadikan negara ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.